Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel @edi berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mencuci gasket pintu mesin cuci front loading. Ini teman-teman, mesin cucinya udah saya bongkar dan ini gasketnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gasketnya itu kurang lebih ada 10 tahun belum pernah dicuci. Kotor sekali teman-teman ya, mengerak dan betul-betul sampai sudah menebal. Nah teman-teman, caranya bagaimana? Ikuti, saya akan mencoba untuk membersihkan ini dengan cairan pembersih. Ikut saya ke kamar mandi ya teman-teman ya. Yuk, semangat. Nah ini teman-teman, saya akan pakai bike clean. Teman-teman boleh pakai apapun itu, pemutih teman-teman ya. Semakin kental teman-teman cairan yang teman-teman pakai, tentunya semakin cepat untuk dia larut teman-teman ya. Jadi semakin kental itu semakin cepat larut. Saya akan mencoba di satu ember ini teman-teman, dan tentunya ini harus saya lipat. Bagaimana caranya supaya terendam? Saya akan melipatnya dulu teman-teman, dari sebelum saya masukkan cairan, karena kalau dimasukkan cairan baru dilipat nanti akan terpercik air pemutih itu teman-teman ya. Saya beginikan saja. Begitu saja teman-teman. Bagaimana ya? Ya, begitu saja supaya lebih mudah terendam. Nah, oke, itu terkena cairan pembersih. Saya akan coba begitu saja dulu teman-teman, agar bisa terendam semua teman-teman ya ke dalam ember. Itu kurang lebih teman-teman ya. Akan saya masukkan cairannya, baru nanti akan saya tambahkan air teman-teman. Nah, sekarang cairan ini akan saya siramkan dulu sampai merata mengenai semuanya teman-teman. Oh iya, nampaknya nih ya, begitu saja teman-teman, nggak apa-apa. Saya akan pakai satu botol teman-teman ya. Satu botol ini akan saya masukkan semua sampai habis, baru akan saya tambahkan air. Saya bersihkan dulu botolnya biar betul-betul bersih teman-teman. Nah, saya akan tambahkan air sampai gasket ini benar-benar terendam teman-teman ya. Akan saya kocok dulu sebelum tercampur banyak, agar betul-betul tercampur rata teman-teman ya. Jangan sampai hanya satu bagian saja ya teman-teman. Saya akan beri sampai benar-benar terendam teman-teman. Nah, sudah terendam teman-teman. Oke. Dan ini akan saya putar-putar supaya betul-betul cairan tadi tercampur dengan baik teman-teman.
aduk saja sedikit teman-teman di dalamnya supaya betul-betul tercampur. Sudah mulai melicin teman-teman ya. Nah, dan ini teman-teman, saya akan merendamnya sampai beberapa belas jam atau mungkin bisa 24 jam teman-teman ya. Saat ini cairan pembersih sudah saya campurkan dengan air, dan sekarang kita lihat waktunya teman-teman ya. Kita lihat jam saat ini menunjukkan pukul 12:10 teman-teman ya. Ini 12 malam teman-teman ya. Jadi saya akan lihat lagi besok pagi saja teman-teman, atau sampai jam 12 siang lah teman-teman ya. Sampai jam 12 siang baru akan saya cek lagi bagaimana perkembangannya, apakah sudah bersih sekali. Jika nanti pagi-pagi ternyata dengan waktu yang 6 jam saja, pukul 6 pagi sudah bersih, saya akan kabar lagi buat teman-teman ya. Yuk ikuti terus sampai besok. Nah teman-teman, waktu telah menunjukkan pukul 8 hampir 30 menit ya, 8:27 menit, 25 menit. Kurang lebih sudah 8 jam lah teman-teman ya, 8,5 jam. Dan kita coba saksikan bahwa ini terangkat teman-teman, tapi kayaknya tadi pagi tersenggol dan terangkat, tapi saya biarkan saja. Dan kita lihat kondisi saat ini teman-teman, kita lihat kondisinya saja, apakah sudah bersih. Nah ini teman-teman ya, airnya sudah sedikit keruh dan iya sudah mulai agak bersih teman-teman, namun masih ada coklat sedikit. Masih terlihat ada coklatnya teman-teman ya. Mungkin ini perlu dibantu. Ya teman-teman, sudah lunak, sudah melunak ya. Dia ada tapi sudah melunak teman-teman. Coklatnya itu sudah mudah terlepas. Nah, teman-teman bisa bantu pakai sikat ya, sikat gigi saja supaya lembut agar tidak mengoyakkan ini apanya, karetnya teman-teman. Kalau sekiranya nanti serbuk-serbuk batunya ini masih ada teman-teman, teman-teman bisa pakai Fixal ya, yang sifatnya batu. Coba kita keluarkan saja dulu. Saya coba keluarkan. Nah, dan dalamnya masih kelihatan putih-putih teman-teman ya, masih ada kerak putih-putih itu, masih tebal putih-putihnya, namun udah lunak teman-teman ya, sudah lunak. Nah, coba kita bersihkan saja. Ya sudah lunak teman-teman. Dan ini mungkin bisa dicuci dengan sabun teman-teman karena sudah lunak. Tapi saya coba memanfaatkan larutan yang masih kuat ini, larutan pembersih teman-teman ya. Ini nampaknya masih ada hitam-hitam. Nanti saya akan ulang lagi teman-teman ya. Saat ini saya akan mencucinya dulu, menyikat yang sudah lunak-lunak ini teman-teman. Nah, ini udah kayak apa ya, udah empuk ya teman-teman, udah empuk sekali, jadi sudah kayak lumpur gitu aja karena terendam. Dia udah berubah menjadi lumpur yang tadinya mengeras dan hitam, mengerak begitu. Namun sekarang sudah tidak mengerak lagi
dan kondisinya sudah empuk teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sudah empuk banget ini. Saya hanya pakai sikat saja, pergunakan sikat saja, sikat gigi pula, dan ini sudah sangat lunak teman-teman ya, sangat mudah dilepaskan. Dan ini tentunya di dalam ini ada celah yang sangat licin banget teman-teman di dalamnya, karena kayak bubur gitu, udah kayak lumpur maksudnya. Kalau bubur enak ya teman-teman ya, ini kayak lumpur. Ya, saya siram dulu, bilas teman-teman ya. Nah, saya akan cuci pakai deterjen teman-teman. Deterjen saya larutkan dulu sedikit dalam air, kemudian akan saya pakai mencuci ini teman-teman. Nah, lebih bersih teman-teman ya, langsung abu-abunya jelas banget. Nah, ini akan berbeda sekali teman-teman nanti hasilnya. Nah, ini karena ada celah sempitnya, usahakan untuk celah dalamnya bisa masuk spons ya teman-teman. Sangat lumayan sekali ya teman-teman ya, bisa bersih. Tinggal kerak-keraknya yang di dalam itu teman-teman, dan ada hitam-hitam kerak di dalam itu. Ini nanti akan saya rendam lagi, walaupun ini kurang tahu karena ini udah kasar teman-teman ya. Jadi ini karetnya sudah termakan. Jika karetnya sudah termakan gini memang mungkin agak sulit, tapi biasanya bisa. Ya, nanti saya cuci pakai sabun dulu. Setelah bersih baru saya akan lakukan perendaman lagi menggunakan Biclean atau pemutih yang langsung teman-teman ya. Dan sebelumnya ya, kayak besi-besi begini, ini kerak-kerak besi teman-teman ya, kerak semacam kerak besi gini. Teman-teman pakai Fixal bisa teman-teman ya, bisa bersih. Nah, saya akan pakai Fixal ini, kemudian saya bersihkan pakai sabun, dan akan saya bersihkan lagi pakai Biclean yang tanpa campuran air. Teman-teman, ini kondisi gasket yang saya rendam. Jadi posisi sekarang sudah saya taruh aja di luar karena di ember tidak bisa rendam, saya tidak punya tempat yang besar. Dan ini saya letakkan saja karena dia berongga-rongga celahnya dan kayak gitu teman-teman. Saya isi ya, saya isi dengan Biclean langsung ini tanpa pakai air lagi, dan hasilnya sudah mulai lumayan tuh teman-teman, mulai tampak ya. Dan kalau teman-teman niru seperti begini, teman-teman ingat sumbat dulu lubang
lubang di gasket itu ada lubang untuk air turun ke bawah teman-teman ya. Untuk air misalnya kalau tumpah ke kaca, dia ada lubang-lubang untuk terus mengalir, tidak menggenang ke kaca. Ada lubang ini untuk pembuangannya masuk kembali ke drum. Jadi ini teman-teman sumbat dulu, dan sudah sumbat baru teman-teman isi. Jika gasketnya model LG kayak begini sama teman-teman ya. Ini karena saya pakai yang saya redam ini gasket dari pintu mesin cuci front loading LG. Nah ini kalau dibuka teman-teman ya, di dalam ini ada cairan yang cukup banyak teman-teman itu. Nah penuh tuh, tumpah ya. Jadi saya isi penuh teman-teman. Tadi kita ngintip sedikit, ternyata sudah mulai bersih teman-teman ya. Nah itu sudah mulai bersih, yang tadinya mengerak hitam-hitam gitu teman-teman. Jadi nah kelihatan dari atas itu cairan teman-teman ya. Jadi saya membasahinya dengan sikat, saya ambil aja, saya sedikit buat yang atas-atas ini saya basah-basahi saja begitu teman-teman. Nah saya basahi saja begitu. Saya kontrol beberapa setengah jam atau 1 jam kemudian, saya kontrol sambil saya basah-basahi terus sekelilingnya agar betul-betul dia terendam terus teman-teman ya. Saya tidak kasih kesempatan dia kering teman-teman. Kejam kan? Biar jamurnya betul-betul hilang teman-teman ya. Jamur-jamur itu hilang. Nah, jadi sampai betul-betul basah terus nih teman-teman. Dan celah-celah ini saya siram juga nih teman-teman. Ini saya siram by clean. Saya siram saja di situ celahnya teman-teman. Jadi nah gitu teman-teman, mengalirkan. Ketika dia mengalir, dia akan mengisi semuanya itu celah-celah itu teman. Nah itu mengalir teman-teman. Nah karena di sini lebih bawah, lebih rendah, maka saya ganjel dengan plastik teman-teman biar agak ya datar begitu ya. Nah teman-teman, bermain dengan asam, ini asam teman-teman ya. Teman-teman wajib menyediakan sabun deterjen. Ini saya pakai deterjen atau sabun colek teman-teman ya. Karena apa? Asam itu kalau kena tangan atau teman-teman tangannya tidak kuat, sensitif, akan perih-perih ya. Apalagi kalau ada luka-luka, bekas goresan-goresan atau ada jerawat-jerawat, itu bisa perih. Nah untuk mengatasinya, asam itu bisa netral dengan basah teman-teman. Sabun ini basah, sifatnya basah. Kalau ini asam, ketika teman sudah rasa gatal, teman-teman celupkan aja tangannya, atau teman-teman langsung cuci pakai sabun deterjen yang bikin yang kental agar cepat. Dan jangan sesekali sabunnya disiram ke sini teman-teman ya, ke gasket sebelum benar-benar bersih, karena nanti langsung asamnya netral dan gasket tidak jadi bersih teman-teman ya, karena asamnya udah netral. Jadi ini asam tingkat tinggi by clean. Nah sekarang kita tunggu saja teman-teman berapa saat lagi, nanti saya akan cek kalau sudah mulai membersih semuanya. Saya akan videokan kembali, saya akan tunjukkan lagi pada teman-teman ya. Yuk ikuti terus. Nah teman-teman, setelah beberapa jam kemudian, kurang lebih 3 jam teman-teman, saya akan memeriksa lagi apakah sudah bersih, benar-benar bersih teman-teman. Ada masih sebagian sedikit masih ada bercak-bercak, namun sangat tidak berarti lagi teman-teman, sudah bersih. Coba saya kuras air asamnya, dan di belakangnya ini pun sangat bersih teman-teman ya. Saya akan coba saya buka lubangnya dan saya tuang ke sini saja biar tumpah, airnya keluar semua. Nah
nampaknya begitu luar biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa saksikan sendiri betapa bersihnya teman-teman ya. Kita coba urut terus kita keliling. Ini hasilnya teman-teman, luar biasa bukan? Luar biasa sekali teman-teman. Dan sekarang jadi lebih lemas teman-teman ya, tidak kaku lagi. Dan ini sangat bersih teman-teman ya, sampai celah-celah yang kecilnya pun bersih teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya, bersih sekali, bersih luar dalam ini teman-teman. Di luarnya pun bersih ya. Nah, jika sudah seperti begini teman-teman, kita mulai ambil tindakan untuk mencucinya. Kita akan cuci agar semakin bersih lagi. Oke teman-teman, tangan saya sudah gatal karena saking asamnya, karena ini gatal teman-teman ya. Saya akan segera mengambil deterjen untuk menetralisirnya. Kita siram dulu teman-teman ya, siram aja dulu tindakan pertama supaya asamnya hilang dulu, setidaknya hilang sedikit, baru nanti kita sabun teman-teman ya. Kita cuci pakai baik sabun, nanti kita bilas pakai sabun. Nah, betul-betul bersih. Dan ini bekas rendamannya teman-teman, hanya begitu warnanya coklat. Dan saya ingin membuang rendaman ini, untuk itu saya akan campurkan dengan basa atau sabun deterjen teman-teman ya. Cukup begitu saja, dan teman-teman aduk, maka dia akan langsung netral teman-teman ya. Ini sudah netral teman-teman. Kemudian sekarang langkah berikutnya kita akan cuci. Kita akan bilas dengan menggunakan sabun deterjen. Saya akan cuci dari luarnya saja dulu teman-teman, bilas pakai deterjen. Ya, kemudian celah-celahnya, celah bagian luar ini, sabun ini hanya bertujuan untuk menetralisir asam aja teman-teman ya. Netralisir Vaseline yang tadi kita pakai, yang saya pakai untuk bersihkan ini teman-teman. Oke, sudah selesai, tinggal kita bilas. Nanti kita bilas. Oke, tuntas sudah teman-teman. Praktek hari ini untuk mencoba membersihkan gasket dari noda-noda. Dan luar biasa teman-teman ya, bersih banget dan lebih lentur lagi, jadi lentur dia, jadi lemas. Ini bersih sekali teman-teman, luar biasa. Semua sisi bersih banget teman-teman ya, luar biasa bersih banget ya, semua sisi bersih. Baiklah teman-teman, itu tadi kita sama-sama saksikan. Saya sudah membersihkan gasket mesin cuci LG front loading ini dengan sangat bersih dan sudah seperti baru lagi, dan sudah lebih lentur lagi teman-teman ya, karena kerak-kerak endapan-endapan dari air semuanya bersih.
yang sudah menjadi sedimen-sedimennya dan tebal teman-teman yang di gasket ini. Terima kasih, semoga semua informasi tadi termasuk guna zat asam segala macam informasi-informasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon dukungan subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, lebih bisa menyajikan video-video yang lebih menarik tentunya dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan lain pengalaman. Bye-bye, tetap semangat.